Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ahsan Ilham, selaku Direktur dari PT Amerta Nusantara. Menghadapi berbagai tuntutan industri pada zaman sekarang ini, perusahaan kami hadir untuk memberikan solusi kepada mereka yang membutuhkan benih, khususnya benih hortikultura dengan kualitas yang tentunya dapat bersaing di pasaran. Sebagaimana visi dari perusahaan kami, yaitu menjadikan perusahaan benih yang terkemuka di Indonesia dengan hasil produksi yang maksimum serta menghasilkan benih hortikultura yang berkualitas tinggi dengan misi melakukan penelitian dan pengembangan varietas unggul, memproduksi benih yang bermutu tinggi, kemudian melakukan pelayanan terbaik dan pembinaan terhadap petani dan para distributor. Baik, selanjutnya mari kita simak dari company profile PT Amerta Nusantara. Berdiri sejak Agustus 2020, PT Amerta Nusantara merupakan perusahaan swasta nasional yang memproduksi benih hortikultura. PT Amerta Nusantara memiliki visi dan misi lokasi di Jalan Poloh Tunggal, Kecamatan Poloh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam melakukan produksi, kami bermitra dengan para petani binaan yang memiliki luasan lahan produksi kurang lebih 10 hektar di daerah dataran rendah. Komoditas yang telah kami produksi yaitu hortikultura, diantaranya ada cabai rawit, cabai besar, tomat, dan juga melon yang dipasarkan dengan merek dagang Sandia Kalasin. Dalam upaya peningkatan kualitas dan mutu benih, tim quality control dan produksi melakukan penelitian dan inovasi yang terus dikembangkan untuk menghasilkan varietas yang tahan dan unggul. Dalam upaya pemasaran produk, kami melakukan beberapa upaya dengan membuat iklan promosi di poster, banner, sosial media, dan aktif dalam kegiatan event pertanian serta pelatihan budidaya tanaman. Baik, selanjutnya mari kita simak paparan dari rekan-rekan dari PT Amerta Nusantara. Perkenalkan, saya Mafira selaku manajer divisi pemasaran PT Amerta Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai divisi pemasaran PT Amerta Nusantara. Kami memproduksi beberapa komoditas, diantaranya melon, tomat, dan cabai. Untuk melon, kami memiliki 2 varietas, yaitu Ivory dan Golden Star. Untuk tomat, kami pun memiliki 2 varietas, yaitu Tora dan Merah. Serta untuk cabai rawit, varietas Bara, dan cabai besar, varietas Anis. Untuk rencana pemasaran sendiri, PT Amerta Nusantara akan memasarkan benih hasil produksi ke beberapa wilayah di Jawa Tengah, yaitu diantaranya Temanggung, Brebes, Boyolali, Magelang, Rembang, Semarang, Banjarnegara, dan Wonosobo. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, kami berencana memasarkan 27.377 kemasan per tahun untuk cabai rawit varietas Bara, 85.460 kemasan per tahun untuk cabai besar varietas Anis,
3.189 kemasan per tahun untuk tomat varietas Tora, 3.827 kemasan per tahun untuk tomat varietas Mirah, 4.972 kemasan per tahun untuk melon varietas Golden Star, dan 4.520 kemasan per tahun untuk melon varietas Ipori dengan kemasan 10 gram. Dengan jumlah kemasan tersebut, pemasaran dibagi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan jumlah masing-masing pendistribusian ke wilayahnya berbeda dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Untuk rantai pendistribusian sendiri, kami mulai dari perusahaan ke distributor, kemudian distributor menyalurkan ke toko benih, kemudian baru dapat disalurkan ke konsumen. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu media cetak seperti brosur, pamflet atau poster dan banner, serta kami pun memanfaatkan media sosial juga untuk melakukan promosi, diantaranya yaitu Instagram, Line, WhatsApp bisnis, dan laman Facebook. Kami pun melakukan kegiatan rutin setiap tahunnya yaitu pelatihan budidaya pada petani mitra dan ekspo perusahaan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Divisi Pemasaran PT Amerta Nusantara. Di sini, saya, perwakilan dari Divisi Produksi PT Amerta Nusantara, akan memaparkan hal-hal penting mengenai divisi produksi. PT Amerta Nusantara memproduksi 3 komoditas, diantaranya ada cabai dengan varietas bara, kemudian ada cabai varietas anis, kemudian ada komoditas tomat dengan varietas Tora dan Mirah, dan terakhir ada komoditas melon dengan varietas Golden Star dan Ipori. Adapun rencana produksi yang akan kami produksi dalam bentuk buah, diantaranya untuk komoditas cabai varietas bara, kami memproduksi sebanyak 5.475 kg buah. Untuk cabai varietas anis, kami memproduksi sebanyak 17.092 kg buah. Dan untuk komoditas tomat varietas Tora, kami memproduksi sebanyak 1.099,7 kg buah. Dan untuk varietas Mirah, kami memproduksi sebanyak 1.319,6 kg buah. Dan untuk komoditas melon, kami memproduksi untuk Golden Star memproduksi sebanyak 994,4 kg buah. Dan untuk varietas Ipori, kami memproduksi sebanyak 904 kg buah. Adapun luas lahan yang digunakan untuk memproduksi 3 komoditas tersebut, diantaranya untuk komoditas cabai varietas bara, kami menggunakan lahan seluas 0,55 hektar. Dan untuk anis, kami menggunakan lahan seluas 0,82 hektar. Dan untuk komoditas tomat varietas Tora, kami menggunakan lahan seluas 0,04 hektar. Dan untuk Mirah, kami menggunakan lahan seluas 0,04 hektar. Dan untuk komoditas melon varietas Golden Star, kami menggunakan lahan seluas 0,06 hektar. Dan untuk varietas Ipori, kami menggunakan lahan seluas 0,02 hektar. Adapun daerah atau lokasi yang kami gunakan untuk memproduksi 3 komoditas tersebut, diantaranya ada 3 lokasi berbeda yang kami gunakan untuk memproduksi komoditas tersebut. Untuk komoditas melon, ada di Jalan Menjanganan Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk komoditas tomat, kami memilih lokasi di Jalan Sambirojo Tahunan, Gabus, Kabupaten Grobogan. Dan untuk komoditas cabai, kami mengambil lokasi di Jalan Bupati Sunarto, Ngelejok, Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kami telah menentukan waktu untuk mulai memproduksi ketiga komoditas tersebut, mulai dari proses penanaman hingga proses pemanenan. Kami membagi menjadi 2 periode pada setiap tahunnya untuk masing-masing komoditas. Untuk rencana tanam komoditas tomat periode 1, kami memulai pada bulan September 2020 hingga bulan Januari 2021.
Dan untuk periode 2, kami mulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan Juli 2021. Untuk rencana tanam komoditas cabai periode ke-1, kami mulai pada bulan September 2020 hingga bulan Desember 2020. Dan untuk periode keduanya, kami mulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan April 2021. Dan untuk komoditas melon, kami memulai penanaman pada bulan September 2020 hingga proses pemanenan pada bulan Desember 2020. Dan untuk periode keduanya, kami memulai proses penanaman kembali pada bulan Maret 2021 hingga pada bulan Juni 2021 untuk proses pemanenannya. PT Amerta Nusantara melakukan kemitraan bersama gabungan kelompok tani dari Kabupaten Grobogan, dan PT Amerta Nusantara melakukan sertifikasi secara mandiri. Berikut surat perjanjian dari ketiga komoditas bersama ketiga gapoktan dari Kabupaten Grobogan. PT Amerta Nusantara Seed memiliki alur pengolahan sebagai berikut, yaitu penerimaan dari divisi produksi, penyimpanan sementara, ekstraksi, pembersih dan pengering, pemilah, pengujian, pengemasan, serta penyimpanan sementara sebelum dipasarkan. PT Amerta Nusantara melakukan pengujian secara mandiri, meliputi pengujian kadar air, daya berkecambah, serta pemurnian benih. Kebutuhan alat pengolahan, pekerja, dan waktu periode jam per tahun. Untuk cabai bara musim tanam 1 memerlukan 1 alat untuk setiap proses pengolahan, mulai dari ekstraksi sampai pengemas, dan membutuhkan 22 pekerja mulai dari ekstraksi sampai pengujian. Waktu periode jam per tahun, mulai dari ekstraksi membutuhkan 780 jam, pencucian 180 jam, pengering 180 jam, pemilah 180 jam, pengemas 360 jam, serta pengujian 336 jam. Serta membutuhkan 181.100 kemasan aluminium foil serta 181 kardus. Divisi SDM dan Keuangan PT Amerta Nusantara. PT Amerta Nusantara sendiri memiliki total karyawan sebanyak 56 orang. Divisi SDM memiliki 3 metode dalam melakukan open recruitment terhadap tenaga kerja baru. Yang pertama yaitu ada bekerja sama dengan instansi seperti kampus. Yang kedua, media cetak seperti penyebaran brosur. Yang ketiga yaitu media sosial media, yaitu memberitahukan adanya lowongan kerja di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan iklan lainnya. Sistem gaji yang digunakan di PT Amerta Nusantara mengikuti UMR Kabupaten Grobogan yaitu sebesar Rp1.850.000. Dan dalam sistem gaji kita mengikuti adanya tunjangan istri, tunjangan anak pertama, tunjangan hari raya, dan gaji dipotong oleh PPh 10%, uang duka, dan BPJS. Pada PT Amerta Nusantara, golongan gaji dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama ada direktur beserta manajer, golongan kedua ada sekretaris serta kepala bagian ataupun asisten, dan ketiga ada staf-staf yang ada di perusahaan, dan yang keempat seperti ada satpam dan OB. PT Amerta Nusantara juga memiliki reward dan punishment terhadap karyawan. Yang pertama ada reward. Untuk divisi pemasaran, apabila mencapai target, maka kita akan memberikan 5% dari gaji pokok. Dan apabila melampaui target, akan diberikan 10% dari gaji pokok. Dan reward-reward lainnya seperti karyawan yang berprestasi dan Employee of the Year. Untuk punishment, kita terdapat surat pelanggaran 1, 2, hingga 3. Berikut merupakan rincian dari punishment beserta pelanggaran yang dibuat dan konsekuensi yang diterima.
Untuk SOP di PT Amerta Nusantara, kita menyesuaikan seragam untuk masing-masing divisi. Berikut merupakan pakaian untuk masing-masing divisi. Dan untuk hari Jumat, kita menggunakan pakaian batik untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Divisi keuangan. Untuk divisi keuangan sendiri, kami memerlukan modal sebesar 13.100 juta rupiah. Sehingga kami membutuhkan 2 investor untuk penanaman modal. Pada investor pertama, yaitu sebesar 7 miliar, investor kedua 6.100 juta rupiah. Untuk tahun pertama, adanya penanaman modal oleh investor kedua, dan pada tahun kedua, adanya penanaman modal pada investor pertama. Masing-masing investor mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari laba perusahaan. Untuk HPP masing-masing divisi sebagai berikut. Dalam penentuan harga jual, kami memiliki range keuntungan yang berbeda untuk setiap komoditas. Berikut merupakan harga jual dari benih PT Amerta Nusantara. Untuk penerimaan bersih PT Amerta Nusantara yaitu sekitar 2.400 juta rupiah. Untuk payback period sendiri yaitu pengembalian modal kita berjangka waktu 5 tahun 4 bulan. Dan untuk IRR PT Amerta Nusantara sebesar 97%. Apabila IRR semakin tinggi, maka bagus untuk para investor untuk menanamkan modal di PT tersebut. Sehingga PT Amerta Nusantara memiliki IRR sebesar 97% yang berarti menandakan investor cocok untuk berinvestasi di PT kami. Selanjutnya ada net benefit cost ratio sebesar 5 yang berarti menunjukkan kelayakan PT Amerta Nusantara sebagai usaha. Sekian dari PT Amerta Nusantara Divisi SDM dan Keuangan. Baik, itu tadi merupakan paparan dari profil PT Amerta Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.